Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi peluang dengan subbab notasi faktorial dan permutasi. Untuk permutasi, ini sebelum mempelajari materi permutasi, kalian harus paham dulu tentang notasi faktorial. Apa itu notasi faktorial? Yaitu bilangan perhitungan pada permutasi adalah bilangan faktorial yang diberi lambang tanda seru. Definisinya yaitu hasil perkalian bilangan asli mulai dari 1 sampai dengan n. Itu dinamakan dengan n faktorial. Kemudian misalnya ada n faktorial, itu berarti cara mengalikannya adalah n kali n kurangi 1 kali n kurangi 2 dikali sampai terakhir sampai 3 kali 2 kali 1. Nah, untuk khusus 0 faktorial itu hasilnya sama dengan 1. Nah, 1 faktorial sama dengan 1. 2 faktorial itu berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 24. Kemudian 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya sama dengan 120. Selanjutnya, apabila ada 6 faktorial dibagi 3 faktorial, kita fokus menguraikan yang lebih besar saja. Ini berarti 6 faktorial kita uraikan menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Yang bagian penyebut dibiarkan saja, karena sama-sama ada 3 faktorial, kita coret aja, berarti hasilnya adalah 6 kali 5 kali 4. Hasilnya sama dengan 120. Contoh selanjutnya, apabila ada 10 faktorial dibagi 4 faktorial kali 7 faktorial, yang diuraikan itu yang paling besar, berarti 10 faktorial. Kemudian 10 faktorial berhenti sampai 7 faktorial. Kemudian sisanya berarti sisanya diuraikan. Berarti ini jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. 7 faktorialnya dibiarkan, kemudian 4-nya kita uraikan jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. 7 faktorial kita coret, berarti tersisa 10 kali 9 kali 8. Yang bawah 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 dan 2 kita coret dengan 8. 9 dan 3 kita coret dengan 9, jadinya 10 kali 3. Untuk permutasi, ini permutasi macam-macamnya ada 4 ya. Yang pertama adalah permutasi dengan n unsur yang berlainan. Berarti ini berlainan semua ya. Banyaknya cara untuk menyusun n unsur yang berbeda dinyatakan dengan notasi seperti ini, n, p, n. Itu cara menghitungnya adalah n kali n kurangi 1 kali n kurangi 2 kali n kurangi 3 dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1. Ini hasilnya sama saja dengan n faktorial. Berarti n pn itu sama dengan n faktorial. Contohnya, banyaknya cara untuk menyusun huruf-huruf HATI adalah karena ini kan hurufnya berlainan semua. Berarti ini sama saja permutasi n unsur yang berlainan. Ini cara membacanya adalah permutasi n unsur dari n unsur. Nah, karena hurufnya 4 dan beda semua, ini n-nya ada 4, jadinya 4P4 itu sama saja dengan 4 faktorial. Berarti sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali
1. Hasilnya sama dengan 24. Jadi ada 24 cara yang dapat disusun. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Permutasi R dari N adalah banyaknya susunan unsur-unsur yang terdiri dari R unsur yang diambil dari suatu himpunan yang terdiri dari N unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Misalnya 2 kemudian 3, 3 kemudian 2, itu artinya berbeda ya. Nah, ini cara membacanya adalah permutasi R unsur dari N unsur. Ini cara menghitungnya adalah N faktorial dibagi dengan N kurangi R faktorial. Contohnya, dari 5 orang anggota OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka banyaknya cara pemilihan pengurus OSIS tersebut adalah jelas. Ini penyelesaiannya, N-nya itu kan banyaknya orang ada 5, akan dipilih ketua, sekretaris, bendahara. Berarti ini ada 3 orang, berarti R-nya adalah 3. Jadi N-nya 5, R-nya 3. Berarti menghitungnya adalah permutasi 3 dari 5. 3 dari 5 berarti 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3 faktorial. Kemudian ini 5 kurangi 3 itu sama dengan 2 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Hasilnya 5 kali 4 kali 3 hasilnya sama dengan 60. Jadi banyaknya cara adalah 60. Kemudian selanjutnya contoh yang kedua, suatu lomba cerdas cermat yang diikuti oleh 10 peserta akan dipilih menjadi juara 1, juara 2, juara 3, dan juara harapan. Banyaknya cara pemilihan jika ternyata Anita sudah bisa dipastikan yang memenangkan juara 1. Berarti karena Anita sudah pasti menjadi juara 1, berarti kan tinggal memilih juara 2, juara 3, dan juara harapan. Berarti yang dipilih adalah 3. Nah, Anita itu kan termasuk dari 10 peserta. Berarti kan Anita tidak mungkin dipilih lagi. Berarti N-nya tadinya 10 berubah menjadi 9. R-nya menjadi 3. Jadinya menghitungnya adalah permutasi 3 dari 9. Cara menghitungnya sama, 9 faktorial kurangi dibagi 9 kurangi 3 faktorial. Hasilnya ini yang diuraikan 9 faktorialnya jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial, ini dicoret, hasilnya 9 kali 8 kali 7 sama dengan 504. Jadi banyaknya cara pemilihan ada 504 cara. Kemudian yang C, permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Penjelasannya ini. Nah, permutasi ini itu biasa terjadi pada, contohnya itu pada kata yang hurufnya itu selalu berulang. Rumusnya seperti ini. N permutasi K1, K2, K3, dan seterusnya. Nah, ini contohnya banyaknya kata yang dapat disusun dari kata matematika. Ini banyak dari satu kata ini ada beberapa huruf yang sama ya. Cara mengerjakannya, huruf matematika itu terdiri dari 10 huruf. Kata matematika itu terdiri dari 10 huruf. Jadi N sama dengan 10. Jumlah huruf M ini ada 2. Berarti K1-nya sama dengan 2. Jumlah huruf A itu ada 3. Berarti K2-nya sama dengan 3. Kemudian yang terakhir jumlah huruf T itu
itu ada 2, berarti K3-nya sama dengan 2. Berarti cara menghitungnya seperti ini. N, P, K1, K2, K3 ini, karena ini angkanya seperti ini, jadinya 10 P 2,3,2 sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Kita uraikan 10-nya sampai 3 faktorial, ini dicoret, 2 faktorialnya kita uraikan, ini coret dengan 4, berarti tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5, hasilnya 1.512.000. Kemudian yang terakhir adalah permutasi siklis. Permutasi siklis itu adalah permutasi melingkar, atau pengertiannya itu adalah permutasi yang banyaknya susunan dari n unsur berbeda yang diatur secara melingkar dan dapat dirumuskan dengan NP siklis. Cara menghitungnya adalah n kurangi 1 faktorial. Contoh 1. Banyaknya cara duduk 6 orang yang akan rapat di meja bundar adalah, ini n-nya ada 6, karena orangnya ada 6, berarti tinggal 6P siklis. Jadinya 6 kurangi 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial kita hitung jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya sama dengan 120. Kemudian yang selanjutnya, contoh yang kedua, 6 siswa yaitu Marco, Yanto, Misaki, Abdul, Soleh, dan Fernando akan belajar kelompok dengan cara duduk secara melingkar mengelilingi meja bundar. Ada berapa cara untuk mengatur mereka duduk jika Misaki dan Abdul harus selalu berdampingan? Ini siswanya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi dalam duduknya Misaki maunya harus berdampingan dengan Abdul. Berarti misalnya seperti ini. Ini ada Marco, Yanto, Misaki, Abdul, Soleh, dan Fernando. Tetapi Misaki dan Abdul harus selalu berdampingan. Berarti anggap saja ini 1 ya. Berarti ini yang pertama, Yanto kedua, ini kita hitung 1 dulu, ini yang ketiga, Soleh ke 4, Fernando ke 5. Berarti n-nya tadinya 6 berubah menjadi 5. Tapi karena ada 2 orang yang harus berdampingan, berarti dalam perhitungannya nanti dikali dengan 2 faktorial. Apabila nanti 3 yang harus berdampingan, berarti dikalikan dengan 3 faktorial. Nah, kemudian jadinya 5P siklis dikali dengan 2 faktorial. Hasilnya sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 5 kurangi 1 itu 4, berarti 4 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya 4 faktorial kali 2 faktorial, jadinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Hasilnya sama dengan 48. Jadi ada 48 cara untuk mengatur mereka duduk. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.